Ya, 13.20, sorry saya 14.20. Nanti nggak pulang, Pak. Iya, maksudnya. Apa ya, Bu? Ntar aku cari satu ide kegiatan baru. Apa ya? Supaya mereka nggak bosen. Pak Hairul. Siap. Udah kedengeran? Nggak kedengeran? Mbak Lia bisa merekam, Mbak Lia? Mbak Lia Iya, bisa Pak. merekam. Rekam dari Google Meet-nya ya, Pak? Setelah dikasih host ya, Pak? Sudah, titik 3 itu diklik ya. Ada, Pak. Udah oke ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Pak, tapi Pak Hairul kayaknya gangguan masih di laptopnya, Pak. Masih dicoba dulu. Pak Khairul keluar. Iya, kayaknya gangguan di laptopnya, Pak. Tadi dia udah kayak ngomong tapi suaranya nggak kedengeran. Oh gitu, ya. Sabar ya. Iya, Pak. Kedengeran Pak Hairul. Chat aja, chat.
coba ganti laptop aja Pak Hairul. Apa coba itunya dicopot apa headsetnya? Pak, coba headsetnya dicopot. Nggak ada. Itu di laptop siapa? Lah iya bener, tadi bisa ya. Kalau nggak di HP aja, ntar kan yang rekam juga saya kan. Iya. Halo. Halo. Kedengeran ya, Bu? Udah bisa. Coba ngomong Pak. Ini suara dari mana? Ini saya. Oh iya. Dari HP berarti. Iya, terus suaranya ini layarnya di sini. Jadi lupa dia. Ini siapa ini? Pak Hairul, ini saya coba ini dulu nih, rekam dulu, nyoba dulu, terus saya lihat hasilnya ada nggak ya? Takutnya nggak masuk ya. Soalnya belum. Oh, kesimpannya di itu ya. Recordingnya di itu. Bentar, saya pakai yang aplikasi. Malis ada buahnya nggak? Kalau masih di lambung berarti. Cek tes tes. Cek tes, cek tes, cek tes. Cek bisa ya? Bisa ya? Bisa. Oke, aku keluar dari sini. Masa handphone lowbat? Hah? Handphone aku lowbat, takutnya malah mati. Ini lagi dicas. Oh, ini di laptop. Ini di laptop tuh handphonenya lagi dicas. Oh, tapi di laptop bisa. Ini di laptop bisa nih, bisa kan? Bisa. Aman sih. Tadi diakalin, dikorek-korek. Coba di record deh. Iya nih, saya lagi coba dulu ya. Bentar. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Kita coba boleh suaranya boleh? Halo. Halo, aman kedengeran. Saya yang jadi coachnya duluan ya. Terserah Bulia. Saya ikut aja. Yang pasti satu kali ini. Saya belum sholat itu yang terpasti. Ini kan habis ini gitu.
Keluar dari mepet waktunya. Paling nanti sih ada itunya nggak apa-apa kali ya Pak, ada apa watermarknya ya. Apa-apa namanya kita pakai aplikasi. Saya udah coba record pakai punya laptop saya, Nah, tapi suara saya nggak keluar. Kayaknya nggak boleh pakai headset deh kalau record pakai laptop saya. Tapi suara Budianya keluar, suara sayanya yang nggak keluar. Di record ini kan saya record juga nih pakai laptop. Pas saya coba, suara saya nggak keluar, tapi suara Budia keluar. nih saya coba ya. Sambil berjalan kan. Ada sendokan nggak? Balik makan belum? Iya betul. Coba Pak Hairul di mute dulu deh. Saya mau Oke, aku bentar. Oke, bisa Pak. Tapi ya nanti paling ada ininya ya. Tapi dia tulisan WPS-nya cuma di atas sih. Tapi ini kan sebenarnya record ini masuk nih ke nggak apa-apa ada watermarknya mah. Yang penting kan tugasnya ada, gambarnya ada, orangnya ada, suaranya ada. Atau kalau di handphone kan ada tuh aplikasi yang rekam layar. Itu nggak tahu suaranya keluar nggak ya? suara sih keluar kalau dari rekam layar. Ya kan? Kalau di handphone kan bisa pakai rekam layar itu. Ini saya biasanya pakai itu kan yang quick time player yang di Facebook. Yang penting nanti dikirim ke saya berupa video aja. Biar pas diunggah di YouTube-nya bisa. Karena kan ntar linknya link YouTube makanya kan. Iya. Gitu. Aduh, saya pindah. Oh, oke juga. Sini aja Mbak. Nah, nggak apa-apa. Belakang kan nggak kelihatan. Saya mau coba pakai rekam layar. Yang satu berarti di off Pak. Ya, udah apa? Entar saya mau coba kalau pakai rekam layar.
Biar ada backup. Cek. Halo. Palu Bandung, ibu kota Periangan. Oke, cek. Tes. Coba Julia yang ngomong boleh? Bisa, Pak. Iya, ini makanya nih lagi ngerekam. Maksudnya suara bulianya keluar nggak? Ya. Ntar saya mau lihat. Oke, saya stop dulu. Kita lihat hasilnya. Lagi nyari. Kesimpannya di mana ya? Di itu aja apa sih galeri? Bakso di Mas Pur. Iya, lagi dicari di galeri. Kalau di video nggak masuk. Berarti dia adanya di Nanti kalau saya kan ini pertama awalnya dari WPS nih, nanti ngerekamnya. Jadi ntar paling yang bagian depan kita potong aja Pak buat masuk ke sini. ya. Gitu aja ya. Boleh. Kalau rekam itu kesimpannya di mana ya? Saya sih biasa di galeri atau screen dia biasanya masuk ke file lagi, screen recorder gitu. Maksudnya handphone saya yang cap duren. Bukan apel. Ketemu. Udah pakai saya aja Pak, takutnya waktunya habis. Siap. Ya, kan kita sampai jam 13.20 ya. Iya. Oke, dimulai ya Pak ya. Ini saya rekam ya. Yes. Saya mati, saya keluar dulu. Satu lagi. Udah saya udah berjalan. Nggak apa-apa, ntar dipotong aja. Yuk. Kasusnya kan masih sama Pak, sama yang kemarin. Paling nanti apa yang itu ya. Yang pertama saya dulu nih coachnya atau Bu Lia dulu? Coachnya mau menemui kan. Udah boleh dimulai Pak Hairul. Oh, saya dulu berarti. Kan saya coachnya. Oke, siap.
Soalnya beda tipis bahasanya itu ke semua kucis. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Pak Herul. Ada apa nih Pak? Kok kelihatannya bingung? Iya nih Bu Lia, lagi galau, butuh tempat curhat Bu Lia untuk berbagi. Oke, nggak apa-apa ya Bu Lia, nggak ganggu waktunya kan? Gak apa-apa Pak. Pasti kelihatan bingung banget ya, makanya sampai nyari-nyari saya. Iya nih Bu, aduh bingung mau ngomong sama siapa, yang lainnya kebetulan lagi pada sibuk. Saya lihat Bu Lia yang agak renggang nih waktunya. Oke, mudah-mudahan saya bisa mencerahkan ya Pak. Ya, amin Bu Lia. Dari pembicaraan kita sekarang, kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan nih? Iya, tadi saya masih bingung, saya mengajar ini kok nilai-nilai teori anak-anak di PJOK itu kok rendah. Itu selalu rendah. Hampir setiap kelas PJOK yang saya ajar, nilai teorinya itu rendah. Sangat berbanding terbalik dengan nilai prakteknya. Itu sedangkan di pelajaran PJOK ini kan nilai yang kita ambil itu dari pengetahuan dan keterampilan. Dan harapannya itu kan sama-sama bagus. Kalau sama-sama bagus berarti yang saya ajarkan anak-anak tidak hanya bisa melakukan tapi juga memahami secara kognitifnya. Oke, jadi Pak Hairul bingung ya karena selama ini nilai praktek PJOK anak bagus, namun di teorinya mayoritas masih mendapatkan nilai rendah ya. Betul ya. Bapak bisa nggak mendeskripsikan lebih jauh untuk masalah yang Bapak hadapi ini? Ya. Pertama-tama mungkin karena anak-anak mindsetnya ketika mendengar pembelajaran PJOK itu adalah praktik, apalagi yang laki-laki pasti main bola ya, main voli, main basket, udah seperti itu. Mindset di otak itu pasti dia akan bermain itu kan, itu permainan tradisional seperti main benteng ya kan, ataupun permainan yang menggunakan alat. Sehingga anak-anak ini kalau disuruh kita ajak ke teori dulu itu sulit sekali. Kadang gurunya belum masuk kelas pun dia udah sampai lapangan. Iya, udah ini ya Pak. Benar. Gurunya belum sampai kelas dia udah sampai lapangan duluan. Kalau sudah di lapangan mereka sudah tidak bawa buku bacaannya tidak dibawa, alat tulisnya tidak dibawa, pasti kan nanya yang mereka bawa botol minumnya. Sedangkan saya ingin memberikan mereka itu teori terlebih dahulu. Bagian waktunya kan memang sudah diatur. Ya kan? Di 30 menit awal kita berikan teori ke anak-anak. Setelah itu saya perlihatkan gambar-gambar baru kita praktek. Terkadang pun di kelas andaikan itu berjalan, anak ini fokusnya kurang. Kakinya itu udah gak sabar. Kadang berdiri, jalan-jalan. Terus nanya, Pak, ayo Pak, kapan ke lapangan? Pak, kapan ke lapangan? Wah. Gitu. Jadi banyak memang anak-anak maunya ya olahraga ya di lapangan gitu ya Pak. Betul. Teori kurang menarik gitu bagi anak-anak untuk belajar olahraga. Nah oke nih, kira-kira sekarang Bapak punya rencana apa untuk kedepannya? Rencana Bapak apa sih supaya bisa nilai teorinya tuh naik? Ya rencana saya sih karena anak ini tidak betah kalau di kelas. Tapi yang saya lihat kan dia kalau olahraga buru-buru ke lapangan nih. Nah mungkin sih saya punya rencana karena saya lihat di sekolah itu kan banyak sarana prasarana kita tuh yang memadai. Seperti ada speaker, ada audio, dan ada papan tulis juga yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana, papan tulis berjalan. Ya, rencananya mau saya bawa ke lapangan sekaligus gitu loh. Jadi teorinya mereka duduk di lapangan, karena lapangan kan khawatir suara saya tidak terdengar. Makanya saya coba bawa speaker. Mungkin rencananya seperti itu. Baru rencana. Oh, jadi mau bawa speaker, papan tulis ke lapangan ya Pak, biar langsung Betul. aja belajar teorinya di lapangan. Gitu. Benar. Kalau bisa pakai proyektor Bu, tapi kayaknya nggak mungkin karena kan terang. Nggak kelihatan nantinya. Pengennya sambil ditampilin video ya Pak ya? Betul, tampilin videonya. Apalagi saya suka bikin konten-konten di YouTube, video tentang pembelajaran yang anak-anak bisa lihat nih. Saya suka bikin tutorial pembelajaran, misalkan syuting pada bola basket, saya ada videonya
mereka bisa lihat. Sebenarnya saya pengen tampilkan kan anak-anak kan di SD ini anak-anak tidak bisa bawa handphone. Jadi tidak mau ya saya sebagai guru memfasilitasi. Nah, kira-kira nih Pak, ada nggak sih Pak rekan kerja yang bisa ngebantu Bapak supaya rencana Bapak bisa terlaksana gitu? Ya saya harus cari tahu dulu ketika jam pembelajaran saya ini apakah ada rekan yang tidak berbenturan jam pembelajarannya. Nah, saya mungkin akan coba diskusi ke teman-teman khususnya rekan sejawat saya sebagai sesama guru olahraga. Ya, biar kita juga saling bahu-membahu agar anak-anak ke depannya itu bisa nih teori maupun praktek tidak ada kendala. Kadang kan di wilayah saya ini Kemayoran soal teorinya itu langsung dari KKGO. Jadi hampir mayoritas satu Kemayoran nih pertanyaannya nanti sama ketika PTS atau apa kan. Kalau anak-anak nggak bisa jawab juga kita dianggapnya sama selama ini kita kumpul KKGO dikiranya kita tidak memberikan pembelajaran ke anak-anak secara teori. Seperti itu. Kira-kira ada hal lain lagi nggak nih yang bisa Bapak lakukan untuk mendapatkan ide baru gitu? Kira-kira ada ide lagi nggak selain yang tadi Bapak sudah sampaikan? Ya mungkin salah satunya bisa jadi rewards. Nah rewardsnya itu rewards seperti perjanjian kelas. Kalau anak-anak lama untuk disiplin mendengarkan teori, otomatis waktu prakteknya akan semakin sedikit. Karena kan anak-anak semangat kalau praktek agar mereka fokus ketika pembelajaran. Dan nanti mungkin kita kasih reward, oke kita akan lebih cepat prakteknya kalau kalian lebih cepat paham teorinya. Mungkin seperti itu. Ya kan saya kasih dari pertama di awal saya bilang seperti itu. Karena pemikiran anak-anak kan ini praktek karena itu hal yang mereka senangi. Ya udah, mungkin hal senang yang mereka senangi seperti menjadi bagian applause buat mereka, bagian hadiah, reward buat mereka seperti itu. Jadi dengan harapan reward itu bisa nambah semangat mereka ya Pak, kalau mau ke lapangan ya harus ini dulu ya selesai teori ya, gitu ya. Betul, fokus. Nah, kira-kira nih Pak, rencana Bapak mau dieksekusinya kapan nih Pak? Rencana saya setelah saya berkolaborasi dengan teman rekan sejawat saya inginnya di minggu-minggu ini di pertemuan berikutnya kita udah langsung eksekusi. Sudah langsung melakukan tindakan tersebut. Karena waktu terus berjalan nanti khawatir sudah masuk ke musim ujian lagi. Nah, anak-anak SD ini kan bagian pemahaman pasti agak sulit. Ya khususnya kelas-kelas rendah seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang memang dominan di otaknya bermain itu lebih tinggi. Gitu. Oke Pak, berarti saya tunggu ya Pak, kan nih Bapak udah mau eksekusi nih di minggu ini. Kira-kira hasil eksekusi itu bisa kita tahu kapan ya Pak? Untuk hasil dari yang rencana Bapak tadi, hasilnya bisa kita lihat kapan? Jadi setelah nanti saya sudah melakukan teori, misalkan ada di satu sub tema pembelajaran, sub mata pembelajaran, mereka sudah mendengar, rencananya minggu depannya saya mau ajarkan tes kecil di pretest awal, membahas materi yang minggu sebelumnya dengan pretest teori. Dari situ saya mau lihat kemampuan anak-anak dalam pemahamannya, secara pengetahuan dari materi yang minggu lalu. Sebagai langkah awal persiapan ketika nanti ujian anak-anak paham. Baik Pak, jadi udah lengkap ya Pak, maksudnya rencana Bapak sudah jelas, terus Bapak juga pengen langsung eksekusi, pengen lihat hasilnya nanti. Kalau begitu nanti ketika sudah selesai, kita bisa berbincang lagi ya Pak untuk membicarakan kira-kira dari rencana Bapak dan hasil eksekusinya bagaimana. Gitu ya Pak, Bapak bisa kita diskusikan lagi bareng. Siap Bu Lia, waduh terima kasih sekali nih Bu Lia, saya jadi lebih tercerahkan. Memang kalau ada masalah itu enaknya diutarakan. Akhirnya
ketemu solusinya. Semoga rencananya berhasil, semoga eksekusinya juga berhasil. Ya Pak, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Nampaknya saya sudah cukup puas Bulia dan sudah lega dan sudah tidak stres lagi, sudah cerah kembali Bulia. Ya. Terima kasih loh Bulia, maaf sudah mengganggu waktunya ya Bulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Don. Sesi satu dong. Halo, saya lihat dulu ya. Dilihat dulu, lihat. Kita ngulang lagi kalau nggak ada suaranya. Makanya coba di mute dulu biar saya dengar suaranya. Iya, saya mute dulu ya. Pak, alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Oke. Paling Berarti nanti video yang dikirim sama dong. enggak dong. Sama kan isinya kan kita coach sama coaches. Kan tadi saya sebagai coach. Terus sekarang gantian Pak Hairul yang jadi coach, saya yang jadi coaching. Enggak, maksudnya yang dikirim ini kan berarti kita pernah jadi sebagai coach, kita sebagai coaching, berarti kan otomatis videonya sama durasinya. Iya. Betul ya? Bener kan? Bukan penggalan-penggalan, maksudnya bukan setengah Bulia, setengah saya. Bukan. Enggak, ya. Jadi nanti ini kan saya potong nih paling karena tadi di depan kan kita ini kan. Tapi aman sih suaranya jelas. Aman. Siap, berarti bisa lanjut nih. Oke. Terus tulisan WPS-nya juga nggak terlalu kelihatan. Oke. Berarti ini ya Pak, kita mulai lagi yang Pak Hairul jadi coach. Coach, seperti memang saya udah lisensi kok coachnya, internasional lagi lisensinya. Perlu pakai peluit nggak? Nggak kan? Nih saya rekam lagi ya. Ya. Berarti saya yang ini ya nyamperin duluan ya. Betul. Masalahnya sama yang kemarin aja ya. Siap. Masalah saya kan? Tadi. Iya, masalah kemarin masalah saya kan? Yang jarang masuk ya. Bisa. Atau saya ganti Ganti nggak apa-apa kan?
Nggak apa-apa, mau yang mana juga nggak apa-apa. Kan Ini gue cuma aja mendengarkan, kalau gue cuma mendengarkan doang. nilai-nilai matematika rendah ya Pak, Boleh. sesuai maba. Siap, sesuai subjeknya ya. Oke. Mana ya? Tiga, dua, satu. Mulai. Mulai ya Pak. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam Bu Lia. Ini Pak, Tumben saya nih. waktu Bapak enggak? Kebetulan saya lagi kosong Bu Lia. Kenapa? Serius banget nih. Iya, Aduh. Pak. Kelihatan ya Pak, muka saya serius. Iya kelihatan muka mendung kemarau ya kan. Masuk angin muka-muka kayak gini ntar. Ada apa Bu Lia? Ada apa? Sebenarnya sih nggak apa-apa Pak, saya cuma butuh di coaching sebentar aja. Oke. Saya guru olahraga nih. Mau di coaching yang jadi apa nih? Sepak bola kah? Bola basket kah? Bola voli? Sesuai ini Pak, maksudnya sesuai mata pelajaran saya, ingin minta Oke. sharing aja. Siap. Boleh Bu Lia. Saya akan bantu semaksimal mungkin. Saya ingin barangkali dengan kita diskusi ini dapat ide segar dari Pak Hairul. Siap, amin ya. Gini Pak, jadi saya punya permasalahan untuk pelajaran matematika, khususnya pelajaran saya gitu ya. Banyak ya yang seperti kita tahu ya Pak, matematika itu rata-rata anak-anak sudah berpikiran serem gitu. Jadi saya punya permasalahan masih banyak siswa yang nilai matematikanya rendah. Dengan berbagai cara yang udah saya lakukan, tapi masih ada yang mayoritas yang nilainya rendah. Oke, jadi udah banyak cara yang dilakuin ya Bu ya. Kira-kira tuh apa aja sih Bu yang udah dilakuin itu, tapi mereka kok masih tetap rendah aja itu? Oke, jadi untuk yang saya lakukan ya menggunakan metode-metode pembelajaran yang interaktif, yang sesuai saat inilah, maksudnya saya sudah mengajarkan menggunakan video di YouTube, terus bisa diselingi dengan permainan-permainan yang berhubungan dengan matematika saat ini, saat pelajarannya. Terus saya juga beberapa kali saya juga membuat selingan menggunakan games gitu Pak. Jadi nggak hanya anak-anak mendapatkan teori aja, tapi saya sudah memberikan games di Quizizz, di Kahoot. Jadi saya sudah melakukannya seperti itu. Nah, tapi ya ketika ulangan, jadi ketika latihan anak-anak sebenarnya bisa gitu ya Pak, kelihatannya bisa, tapi ketika di ujian tahu-tahu hasilnya belum memuaskan. Kayaknya padahal apa yang Bu Lia lakukan tuh udah banyak ya. Itu kalau saya yang jadi muridnya udah seneng banget itu Bu Lia. Nah, kan Bu Lia sudah lakukan, kira-kira langkah apa lagi nih yang Bu Lia bisa lakukan agar mereka itu bisa terangkat nilai-nilai matematikanya itu loh Bu Lia. Setelah itu kira-kira apa yang belum dilakukan dan akan dilakukan, kira-kira itu apa itu? Rencana saya sih ya Pak, dalam pemberian tugas kali ya Pak. Jadi kan kalau selama ini saya hanya menyampaikannya di satu arah gitu. Jadi mungkin rencana saya ke depannya mau melibatkan siswa langsung dalam pembelajaran gitu. Jadi pengen menerapkan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid. Jadi nggak hanya saya aja nih yang berbicara, tapi siswanya juga. Jadi siswa juga bisa sebagai senternya, jadi student centernya. Dalam hal misalkan pemberian tugas, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi banyak ya Pak di IG di TikTok banyak konten kreator yang berhubungan dengan matematika, banyak yang menciptakan itu. Jadi saya pengen anak-anak mulai mengalaminya langsung dengan membuat konten sederhana gitu. Contohnya melihat aja, tapi dia bisa membuat sederhana dengan harapan pembuatannya itu
ya bisa mengingat minimal ada, oh waktu itu pernah buat nih, caranya Hmm. seperti ini ya. Paling seperti itu Pak rencana tambahan saya setelah pemberian-pemberian yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Menarik sekali Bu Lia itu. Apalagi kan kita di SMP nih ya, anak-anak lagi puber-pubernya lagi seneng-senengnya tuh main-main medsos konten-konten itu tuh ide yang sangat brilian menurut saya Bu Lia. Wah harus eh, kemungkinan besar perhitungan situ pasti anak-anak bisa itu meningkatkan Bu Lia. Apalagi Bu Lia kan orangnya nih energik dan kreatif. Kira-kira kapan nih Bu Lia akan lakukan nih, akan eksekusi nih? Oke Pak, rencananya sih saya pengen bekerja sama dengan rekan sejawat ya Pak, bekerja sama dengan teman yang sesama guru matematika juga. Oh Pak Pais itu ya, ya Pak Pais kan guru matematika juga itu. Jadi kita Betul bisa betul ya. jadi nggak hanya um, jadi tugasnya kalau bisa disamain gitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi Nah, kira-kira kurangnya apa sih, kira-kira pengen penilaian konten seperti apa yang mau kita minta anak sajikan gitu. Nah, terus ya rencana eksekusinya sih ya mungkin di bab ini gitu ya Pak dalam materi betul. di mumpung tahun ajaran baru, jadi di bab satu ini termasuk masih materi mudah, mungkin anak-anak bisa mencobanya gitu ya Pak. Jadinya pengen gitu coba eksekusinya langsung. Oke, terus yang menjadi nanti tolak ukur keberhasilannya Bu Lia nih, setelah mencoba nih apa nih? Oke, untuk tolak ukurnya sendiri paling nanti setelah saya lakukan itu kan nanti kan kontennya mereka saya minta upload gitu ya Pak, upload di Betul. YouTube, upload di IGK atau TikTok dia, maksudnya nanti setelah itu kita adakan tes gitu atau dari itu kita tes sederhana juga. Jadi kira-kira apa yang sudah mereka buat berhasil nggak nilainya gitu. Oh, berarti ada produk yang dihasilkan ya Bu Lia ya? Iya betul. Jadi masuk Wah, lagi ke diferensiasi produk nih Pak. Jadinya oh ada iya produk benar-benar ada produk yang dihasilkan. berbeda-beda dari beberapa siswa tergantung memang keinginannya mereka. Iya iya iya. Wah ini menarik nih saya pasti nunggu nih. Berarti saya bisa lihat nanti hasil-hasilnya dong Bu Lia ya? Iya boleh Pak. Nanti setelah anak-anak posting akan saya kirim ya ke Bapak ya. Wah Saya siap. kita Ini dalam waktu dekat atau bagaimana nih Bu Lia? mungkin dalam waktu 2 minggu ini ya Pak. Dalam proses saya masih menjelaskan dulu, terus menjelaskan cara maksudnya tugas-tugasnya, lalu mereka saya kasih waktu seminggu untuk membuatnya karena kan kontennya juga mesti dipikirkan gitu ya Pak. Baru nanti saya Betul. sampaikan ke Bapak. Oke, berarti jangan lupa nanti berteman dengan saya di medsosnya Bu Lia, biar nanti masuk ke beranda saya kontennya. Ya, Iya, baik Pak, siap. siap. Oke, menurut saya sih Bu Lia tuh luar biasa. Apapun permasalahannya, Bu Lia sudah bisa menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Ya karena Bu Lia ini termasuk guru yang kreatif dan inovatif. Oke. Terus ada lagi Bu Lia? Cukup Pak, terima kasih Nih. banyak Pak. Jadi saya tercerahkan dengan diskusi kita, menambah uh, apa ya, mendapatkan ide yang segar gitu, mendapat ide yang lebih baik lagi, mendapat tercerahkan lah dari hasil project kita hari ini. Alhamdulillah kalau gitu Bu Lia. Berarti obrolan hari ini bermanfaat dan bermakna buat kita berdua ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak Herul. Mohon maaf. Sama-sama Bu Lia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Coba dilihat ada nggak suaranya? Nggak ada lagi. Ini 9 menit. Bentar, di mute dulu, di mute.
Oke, jelas Pak. Aman ya? Asik. Aman. Tinggal Tinggal saya rekam di-cut-cut. lagi ya. Iya, tinggal di-cut-cut aja yang itunya. Ya, ada Pak, saya kamar mandi dulu ya. Nah, saya juga belum sholat zuhur. Saya juga belum sholat zuhur. Kalian dulu. Iya. Siap. Aman. Bilang Pak. Iya, yang penting on aja kameranya. Oke, sip. Ya kan, siap. Ya. Baik.
selesai Bulia sama Pak Khairul? Ya, selesai Pak. Oke, silahkan kembali ke main room. Baik Pak.